Om Swastiastu. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali lagi bersama Ibu Niputu Sri Purwani dalam pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 11 Yadnya dalam Mahabharata. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu anak-anak. Om Anubadrah Kertau Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang yadnya dalam Mahabharata dan masa kini. Seperti halnya dapat kita lihat dalam cerita Mahabharata, yaitu pelaksanaan sarva yadnya. Dikisahkan dalam Panca Pandawa melaksanakan yadnya sarva yang sangat besar dan dihadiri oleh seluruh rakyat dari semua kalangan. Tidak dapat dilukiskan betapa meriahnya pelaksanaan upacara besar yang mengambil tingkatan utamaning utamu. Singkat cerita, datang pula seorang Brahmana suci dari hutan, ikut memberikan doa restu dan menjadi saksi dalam upacara besar tersebut. Setiap tamu hadir dihidangkan berbagai macam makanan. Begitu juga dengan Brahmana suci tersebut. Karena sangat lapar, beliau langsung melahap hidangan dengan cepat. Bersamaan dengan hal itu, Dewi Drupadi pun melihat dan sambil mencela. Kasihan Brahmana itu, seperti tidak pernah melihat makanan. Cara makannya tergesa-gesa, kata Drupadi dengan nada mengejek. Didengarlah oleh sang Brahmana utama dengan diam, namun batinnya kecewa. Dalam agama Hindu diajarkan jika kita melakukan tindakan mencela, maka pahala yang didapat akan dicela atau dihina. Nah, dalam kisah Mahabharata, Drupadi mengalami penghinaan dari Duryodhana beserta adik-adiknya karena pahala perbuatannya yang mencela Brahmana utama ketika menikmati makanan. Namun, dalam penghinaan tersebut, Dewi Drupadi tidak bisa ditelanjangi karena dibantu oleh Krishna dengan memberikan kain secara ajaib dan tidak bisa habis ditarik. Krishna membantu Drupadi karena Drupadi pernah membantu Krishna untuk membalut luka yang ada di tangan Krishna dengan merobek kainnya sendiri. Pesan moral dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah jika kita melaksanakan yadnya harus dengan tulus ikhlas. Tentu tidak boleh mencela ataupun ragu-ragu. Dan tentunya dengan memenuhi ketentuan atau aturan dalam pelaksanaan yadnya guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan.
Materi berikutnya yaitu mempraktekkan yatnya menurut kitab Mahabharata. Sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini tidak lepas dari yatnya, karena yatnya merupakan salah satu hakikat dharma sebagai penyangga bumi. Melaksanakan yatnya bagi umat Hindu wajib hukumnya. Sesuatu yang dilaksanakan dengan dilandasi yatnya adalah utama. Ibu ambil contoh Daksina dan pemimpin yatnya. Mendengar kata Daksina pastinya sudah mengarah pada Banten. Daksina adalah Banten yang dibuat untuk kesaksian spiritual. Daksina merupakan lambang Hyang Guru atau Dewa Siwa, dan karena itu digunakan sebagai saksi dewata. Makna kata Daksina secara umum adalah suatu penghormatan dalam bentuk upacara dan harta benda atau uang kepada pendeta atau pemimpin upacara. Begitu pentingnya Daksina dalam yatnya. Tentang pentingnya Daksina dalam yatnya dapat kita lihat pada kisah Mahabharata, yaitu dikisahkan setelah perang Bharatayuddha usai. Sri Krishna mengajarkan kepada Pandawa untuk menyelenggarakan upacara yatnya yang disebut dengan Aswamedha yatnya. Upacara korban kuda itu berfungsi untuk menyucikan secara ritual dan spiritual negara Hastinapura dan Indraprastha karena dipandang letih akibat perang besar yang berkecamuk. Sri Krishna berpesan agar yatnya yang besar itu tidak perlu dipimpin oleh pendeta agung kerajaan, tetapi cukup dipimpin oleh seorang pendeta petapa dari kalangan warna Sudra yang tinggal di hutan. Diutuslah sang patih untuk mencari pendeta tersebut. Namun, sang pendeta menolak. Akhirnya diutuslah Dewi Drupadi. Tanpa mengenakan busana mewah, beliau menghadap sang pendeta dengan senang hati. Beliau bersedia untuk memimpin upacara agung itu. Pendeta pun disuguhkan hidangan oleh Drupadi. Sang pendeta menikmati hidangan menurut kebiasaannya di hutan. Kemudian, sang pendeta segera memimpin upacara. Nah, ciri-ciri upacara itu dikatakan sukses menurut Krishna adalah apabila turun hujan bunga dan terdengar suara genta dari langit. Nah, ternyata setelah upacara dilangsungkan, tidak ada suara genta maupun bunga jatuh dari langit. Sri Krishna menjelaskan bahwa tampaknya tidak ada daksina dalam persembahan yang dilaksanakan pada saat itu. Jika upacara agama tidak disertai dengan daksina, maka upacara itu milik pendeta. Drupadi pun segera menyiapkan daksina untuk pendeta. Namun, belum juga ada genta maupun bunga jatuh dari langit. Sri Krishna memastikan bahwa ada yang bersikap tidak baik dalam penyelenggaraan upacara tersebut. Akhirnya, Dewi Drupadi jujur mengatakan bahwa ia sempat menertawakan sang pendeta sebagai pemimpin yatnya, walaupun dalam hati, sehingga Drupadi langsung meminta maaf kepada sang pendeta. Dan seketika itu turun hujan bunga dan suara genta dari langit. Demikianlah betapa pentingnya kehadiran daksina yang dipersembahkan bagi mereka yang sedang melaksanakan yatnya kepada pemimpin yatnya dalam setiap upacara yatnya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Selamat belajar. Om Santi 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 Om.